Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin rahimakumullah wa hadirat rahimakunallah. Alhamdulillah jama'anallahu bikum. Allah kumpulkan, Allah pertemukan kita kembali ya di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah. Ya, di pagi hari yang ceria ini juga dengan niat yang insyaallah diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu di jalannya, mencari ya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmunya ya yang disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya ya, kemudian ke generasi berikutnya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan ya dalam segala amalan dan perbuatan yang kita lakukan, dalam segala perkataan-perkataan yang kita ucapkan ya. Tayyib, di antara ilmu-ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling inti adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid. Begitupun setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah dakwah inti mereka yang pertama kali adalah menyeru kepada tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arsalna man qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelummu ya seorang rasul pun, wahai Muhammad, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, ibadahilah aku. Dan masih banyak ayat lain yang menegaskan hal ini. Maka kita dapat fahami bahwa tauhid adalah dakwah al-anbiya war rusul. Dakwah setiap nabi dan rasul pasti tauhid. Tauhid dan akidah tidak berubah, syariat berubah. Ya. Jadi diutusnya Rasul membawa risalah, membawa syariah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sepeninggal rasul-rasul tersebut Allah utus para nabi-nabi. Bedanya nabi dan rasul pernah kita jelaskan belum? Rasul datang dengan risalah, dengan syariah baru, dengan undang-undang baru. Oke? Setelah Rasul tersebut meninggal, tiada, barulah ada nabi yang menyeru kepada syariah Rasul sebelumnya ini. Kemudian datang lagi Rasul yang baru, menyempurnakan syariah yang sebelumnya. Ya, membawa syariah baru, menyempurnakan yang sebelumnya. Demikian. Terus setelah Rasul ini barulah nabi, baru Rasul lagi. Demikian. Sehingga proses penyempurnaan agama bertahap sampai titik sempurna di syariah yang terakhir, yaitu syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sempurnanya agama di situ. Ya. Sesuatu yang sempurna adalah sesuatu yang apabila kau tambahkan jadinya tidak sempurna lagi. Oke? Air yang penuh. Air yang penuh. Sempurna, penuh. Apabila kau tambahkan jadinya buruk, tumpah-tumpah. Berbeda dengan air yang cuma setengah. Kau tambahkan, maka kau menyempurnakannya.
Tayyib. Tapi sesuatu yang telah sempurna, apabila kau tambahkan, maka itu jadi buruk. Sebagaimana air yang telah penuh, kau tambahkan lagi air, tumpah-tumpah dia. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ya. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah sempurna berarti agama ini pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridhai Islam sebagai agama kalian. Nah, syariah berkembang. Nanti setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan syariat, okay, setiap mereka meninggal, kaum yang mengaku beriman mengikuti rasul tersebut, okay, mereka menambah-nambahkan, menjadi-jadikan, membuat-buat hal-hal yang tidak diajarkan oleh rasul-rasul itu. Setiap umat demikian. Yahudi, Nasrani, mereka membuat-buat, menjadi-jadikan hal-hal yang tidak diajarkan oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Apakah Musa alaihissalam mengajarkan bahwasanya Yahudi adalah anak-anak Allah, bangsa-bangsa lain adalah monyet-monyet, kerak-kerak yang boleh mereka jajah, sebagaimana yang Zionis yakini sekarang? Apakah Musa alaihissalam mengajarkan demikian? Tentunya tidak. Ini hal-hal baru yang mereka buat. Apakah Musa alaihissalam mengajarkan mereka untuk menangis-nangis di tembok ratapan, ya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Musa mengajarkan demikian? Tidak. Isa alaihissalam, apakah Isa mengajarkan aku anaknya Allah? Aku adalah anak Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh kaum yang mengaku mengikuti Isa alaihissalam, beriman kepada Isa. Apakah Isa alaihissalam mengajarkan bahwasanya Tuhan itu ada 3? Apakah Isa alaihissalam mengajarkan mereka untuk bernyanyi-nyanyi hari Minggu di tempat ibadah mereka, sebagaimana yang mereka lakukan sekarang? Apakah Isa alaihissalam mengajarkan apabila kau buat dosa, maka datanglah ke gereja, kemudian mengaku redemption, mengaku kemudian bayar, maka terhapus dosamu? Demikian Isa alaihissalam mengajarkan? Tidak, ini hal-hal baru yang mereka buat. Akidah-akidah, amalan-amalan baru yang mereka buat. Amalan-amalan baru itu yang dibilang bid'ah. Ini yang menghancurkan syariat setiap risalah. Yang menghancurkan setiap syariat yang Allah utus adalah bid'ah yang diperbuat oleh kaumnya. Disitulah fungsi Nabi. Nabi datang sepeninggal Rasul. Tidak dia bawa risalah baru, tidak bawa risalah baru. Dia menyeru kepada kemurnian risalah Rasul. Kenapa umat telah menyimpang jauh? Seru, tarik lagi ke sini, tarik lagi. Demikian fungsi Nabi dan Rasul. Jadi bedanya Nabi dan Rasul adalah di mana Rasul datang dengan risalah, Nabi tidak datang dengan risalah. Okay? Fungsinya Nabi adalah menyeru kepada kemurnian syariah Rasul sebelumnya. Sampailah kepada syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terjadilah yang terjadi, di mana kaum sebagaimana yang dahulu, orang-orang yang mengaku mencintai, beriman, mengikuti Nabi Muhammad, membuat-buat, menjadi-jadikan hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya tak? Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan rayakanlah ulang tahunku? Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bersalawatlah atasku dengan gendang-gendang di masjid? Sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang mengaku mencintai Rasul, mengikuti Rasul. Kesalahan yang sama yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kesalahan yang sama yang dibuat oleh Ahlul Kitab sebelum kita. Ini firman, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam betapa benar diriwayatkan Abu Hurairah, ya kan? Dan lain-lain, afwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jahra dabbin lattaba'tumuhum.
niscaya kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit. Kalaupun mereka mempunyai kebiasaan masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut-ikut mereka. Ya kan? Terbukti di mana kaum kita melakukan kesalahan yang sama seperti kaum yang dahulu. Mereka membuat-buat, menjadi-jadikan, mengarang-arang atas agama Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Begitupun kaum yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi. Tadi fungsi nabi apa? Menyeru kepada kemurnian, karena umat yang ada telah menyimpang. Menyeru kepada kemurnian syariat Rasul yang diutus sebelumnya. Nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit syariat sebelumnya. Ya, dihancurkan oleh orang-orang yang mengaku mengikutinya. Namun pada syariat Muhammad tidak ada nabi yang menyeru kepada kemurniannya. Jadi bagaimana? Itulah fungsi para ulama. Maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Rasul tak bilang warathatul rusul, pewaris para rasul. Tidak kan? Tapi pewaris para nabi. Faham? Karena mereka mewarisi tugas Nabi, yaitu apa? Menjelaskan Islam yang hak, sebagaimana yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam yang telah tercampur-campur oleh budaya-budaya, bukan Islam yang telah ditambah-tambah. Islam yang masih murni, yang safi, yang pure. Sebagaimana para nabi memperjuangkan hal yang sama, akidah yang murni, ibadah yang murni, syariah yang murni. Demikian, manhaj yang murni, pola fikir yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, dapat difahami? Itu bedanya nabi dan, semoga semakin difahami ya, mengapa akhirnya kita temukan ulama begitu keras menghadapi hal yang disebut muhdats atau bid'ah. Karena itu adalah penyakit yang sangat parah, disease yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kita, yang membuat agama-agama mereka terjauhkan sehingga terhancurkan, tersimpangkan. Kenapa? They improve. Mereka improve agamanya dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, tidak lagi dengan tuntunan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dakwah para nabi, singkat. Ya. Kembali ke dakwah Nabi secara keseluruhan, syariah berubah-ubah. Yang dulu diharamkan bisa jadi sekarang halal, yang dulu halal bisa jadi sekarang haram. Syariah kita adalah syariah yang paling sempurna dan juga paling ringan, paling mudah. Bukan berarti kita menganggap ringan, menganggap enteng, bukan, awas. Syariah kita disebut mudah, disebut ringan. Maknanya adalah apabila dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Maknanya demikian mudahnya. Bukan berarti kau buat ini mudah sehingga kau halalkan yang haram. Demikian, bukan. Awas. Kau tinggalkan yang wajib dengan anggapan sudahlah syariat kita mudah, tak usah kerjakan. Loh, enggak begitu, awas. Syariat kita mudah, maknanya mudah apabila dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya yang lebih berat. Contoh di Musa alaihissalam, syariatnya, syariat Musa. Apabila baju terkena najas, itu nggak boleh dicuci, dirobek, dibuang. Berat gak? Berat kan? Adapun di syariat kita, baju terkena najis itu cuci, nggak usah dirobek. Dan masih banyak lagi nilai-nilai lain yang berbeda. Oke? Itu syariat berubah-ubah. Adapun tauhid, akidah tidak berubah dari zaman dulu begitu. Dan itu adalah sumber inti yang dari akidah, dari tauhid. Di situ timbullah baru, ya, berangkatlah baru amalan-amalan, ibadah, muamalah dan lain-lain. Berangkat dari akidah, berangkat dari tauhid. Tayyib. Jadi tauhid adalah dakwah setiap nabi dan
Rasul. Mungkin seseorang bertanya, Ustaz, apa bedanya akidah dan tauhid? Akidah, waalaikumsalam. Akidah dan tauhid adalah sesuatu yang memiliki pemahaman umum dan khusus. Akidah ini hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diyakini oleh seseorang. Ini akidah. Apa yang diyakini dari agamanya. Ini akidah yang berkaitan dengan keyakinan. Pembahasan surga, neraka, itu akidah atau fikih? Ayo. Akidah. Kenapa berkaitan dengan keyakinan? Pembahasan sholat, toharoh, zakat, itu akidah apa fikih? Fikih. Dapat difahami bedanya ya? Fikih yang berkaitan dengan amal yaumiyah, daily activity. Itu fikih. Hukum-hukum yang berkaitan dengan daily activity. Akidah yang berkaitan dengan keyakinan. Syurga, neraka, malaikat, ridwan, mungkar, nakir, maut. Itu akidah, karena berkaitan dengan hari kebangkitan, azab kubur, iya kan? As-sirat nanti di neraka, di yaumul mahsyar dan lain-lain. Ini berkaitan dengan akidah. Adapun tauhid adalah satu bagian dari akidah. Tauhid ini pembahasan yang membahas tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid diambil dari kata wahhada yuwahhidu, tauhidan. Artinya menjadikan satu. Menjadikan satu maknanya menafikan yang lain, hanya menjadikan satu. Bahasa kita biasanya disebut mengesahkan, menunggalkan, sudah, tidak ada yang lain, hanya satu. Ini tauhid. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti tauhid kaitannya dengan rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Tauhid bagian dari akidah. Bicara tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya pada rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifatnya. Itu bicara tentang akidah. Tapi bicara tentang akidah seperti misalnya tentang hari mahsyar, hari kebangkitan. Apakah itu bicara tentang tauhid? Tidak. Karena akidah, ingat, tauhid ini lebih khusus daripada akidah. Akidah ini umum. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Di antara hal yang umum ini ada pembahasan tauhid yang paling inti, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling inti. Jadi bicara tauhid, bicara tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun bicara akidah umum. Dapat difahami itu? Fahami dulu tauhid arahnya kemana, fikih kemana, akidah kemana, supaya apa? Supaya enggak kusut, supaya enggak apa? Jam. Dapat difahami? Kemudian telah kita tegaskan bahwasanya tauhid adalah dakwah setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Semua nabi dan rasul syariat intinya adalah agar menyeru manusia untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, yang diyakini bahwa dia yang menciptakan dan mengurus seluruh alam semesta, yang diyakini bahwasanya dia zat yang memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Pasti setiap syariat. Tauhid adalah kewajiban inti, kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada makhluknya untuk mentauhidkan Allah dengan kata la ilaha illallah. Maka dari situ la ilaha illallah disebut kalimat tauhid. La ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Apabila kita ditanya rukun la ilaha illallah apa? Ini mesti kita ketahui juga sebelum kita masuk ke 4 landasan utama.
La ilaha illallah terdiri dari dua rukun. An-nafyu, nafi, maknanya menafikan, yakni meniadakan. Meniadakan, nafi. Ini ada pada kata la ilah, tiada Tuhan. Tuh, menafikan, oke? Titik nol, titik neutral. Netral. Tidak ada Tuhan, nol. Oke? Yang kedua, al-itsbat, yaitu apa? Menetapkan. Ada pada kata illallah. Kita menetapkan bahwa Tuhan itu hanya satu, Allah. Sekali lagi, an-nafi maknanya meniadakan. Ini ada pada kata la ilah. An-nafi, an-nafyu, nun fa ya, nafyu. Oke? An-nafi, meniadakan. Ini ada pada kata la ilah, pokoknya tiada Tuhan, tidak ada sesembahan, tiada sama sekali. Yang kedua, illallah, kecuali hanya Allah. Menetapkan, menegaskan bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Itu al-itsbat, menetapkan. Al-itsbat. Nafi dan itsbat tidak boleh terpisah. Orang tidak boleh hanya pada titik nafi, tidak boleh juga hanya pada itsbat. Awas. Kalau orang hanya pada titik nafi, maka dia hanya meyakini bahwasanya la ilah, tiada Tuhan sama sekali. Maka dia ateis. Yang meyakini sama sekali tidak ada Tuhan, tidak ada hari kebangkitan dan lain-lain. Oke? Ateis. Kafir kebanyakan di muka bumi sekarang, ateis. Oke? Atau orang juga tidak boleh hanya pada itsbat saja, menetapkan Allah itu Tuhan. Nggak boleh. Karena apa? Orang yang menetapkan Allah itu Tuhan, okay, masih besar kemungkinan dia masih mentuhankan hal-hal lain selain Allah. Tuh. Kalaupun dia mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, karena dia hanya mengisbat, tidak menafi. Oke? Jadi sekali lagi, nafi dan isbat tidak boleh terpisahkan. Apabila seseorang hanya pada posisi nafi, menafikan, dia ateis. Seseorang pada posisi isbat, menetapkan bahwa Allah itu Tuhan, maka masih bisa dia syirik. Yani dia mengatakan Allah itu Tuhan, tapi dia masih mentuhankan, mengkeramatkan hal-hal lain selain Allah. Tuh. Akhirnya saling menyempurnakan antara an-nafi dan al-itsbat. Enggak boleh terpisah. La ilaha illallah. Dan inilah kebanyakan kekeliruan yang dilakukan oleh manusia, oleh kaum musyrikin zaman dahulu atau oleh kaum muslimin zaman sekarang. Semua mengakui bahwasanya Tuhan itu Allah, namun ternyata mereka masih mentuhankan hal-hal lain selain Allah sehingga terhukumi syirik. Itu yang nanti akan kita bahas di sini. Kita akan mengenal kesyirikan tersebut. Semua orang tahu syirik itu tak boleh, iya kan? Semua orang tahu. Tapi tidak semua muslim tahu yang mana sih yang syirik. Yang dihitung syirik nih yang seperti apa? Seperti apakah kesyirikan yang dilarang? Seperti apakah kesyirikan yang dilaknat dan dicelakakan nanti di akhirat? Nggak semua tahu kan? Akhirnya kaum muslimin, kalaupun tahu syirik itu berbahaya, tanpa disadari, mereka seringkali terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang sebenarnya dinilai syirik. Padahal mereka tahu syirik itu tak boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tak memahami, tak mengenal bagaimana kesyirikan. Misal kita dihadapkan kepada jalan yang penuh dengan lubang. Yang penuh dengan lubang. Oke? Supaya selamat kita berjalan melalui jalan itu, caranya bagaimana? Kenali lubang itu adanya di sebelah mana aja supaya kita nggak kejeblos. Bahasa Afan. Kejeblos yakni terjerumus. Bahasa kitanya kejeblos. Bahasa Jakarta kejeblos.
Supaya nggak kejeblos, kau tahu dulu posisinya di mana saja tuh lubang. Kau kenali lubang itu kan? Begitu kan? Begitupun kita menghadapi kesyirikan. Supaya terhindar dari kesyirikan, kenali kesyirikan itu. Faham? Tayyib? Ini mukaddimah. Tauhid, sekali lagi, kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada seluruh makhluk. Kalimat tauhid tadi apa? Tayyib. Lawannya, syirik adalah keharaman pertama, dosa terbesar, larangan inti yang Allah larang kepada makhluknya. Syirik. Okay? Tauhid adalah kifarat terbesar. Kifarat atau kifarat, yakni amalan yang dengan itu terhapuskan dosa-dosamu. Itu banyak kan? Sedekah, birrul walidain, ini menghapuskan dosa-dosa kita. Yang paling besar dalam menghapus dosa, oke? Yang paling besar, paling efektif untuk menghapus dosa, maknanya demikian, yaitu tauhid. Kebalikannya, kifarat adalah mubiqat terbesar. Mubiqat tahu kan? Kalau kifarat tadi amalan yang menghapuskan dosa, oke? Kalau mubiqat sebaliknya, amalan yang menghapuskan pahalamu, menghancurkan pahalamu. Faham? Yakni koleksi amal soleh, poin-poin yang telah kau kumpulkan dari solat-solatmu, puasamu, sedekahmu hancur karena syirk. Nah, itu mubiqat, amalan yang menghancurkan pahala. Banyak amalan yang menghancurkan pahala, hasud dan lain-lain. Yang paling besar, paling efektif menghancurkan pahala itu syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwasanya apabila kau melakukan kesyirikan, oke? Apabila kau melakukan kesyirikan, niscaya seluruh amalanmu akan runtuh dan niscaya kau akan termasuk orang-orang yang merugi. Amalanmu akan runtuh, maknanya poin-poin yang telah kita kumpulkan sejak kita baligh dari amal saleh kita, puasa-puasa, solat-solat, sedekah, zakat, ya kan? Al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar, semua pahala yang kita kumpulkan karena kesyirikan yang kita lakukan sekali saja, ini semua runtuh, hangus. Tayyib, dapat difahami? Itu mubiqat. Sebaliknya tauhid justru menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Juga seringkali dengan tauhid yang baik, banyak asar-asar yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tauhid yang baik menghapuskan dosa seorang hamba sebesar apapun dosa itu. Menghapuskan dosa-dosa seorang hamba sebesar apapun dosa yang terjadi padanya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibnu Jabal bercerita, ini hadis yang pernah kita sampaikan, ya, di bagian ibadah. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Aku satu hari lagi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya kepadaku, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala ibadih? Apakah kau tahu hak Allah atas para hambanya?" Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul menjawab, "Haqqullahi ala ibadih." Hak Allah atas para hamba. Hak ini maknanya hak Allah atas para hambanya, maknanya adalah kewajiban para hamba untuk memenuhi, gitu. Hak dan kewajiban ini kan berbanding, ya kan? Hak Allah atas para hambanya, maknanya kewajiban para hamba kepada
harus dipenuhi hak Allah. Faham? Hak Allah atas para hambanya adalah agar dia diibadahi wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak dipersekutukan dengan satu hal pun. Tidak dipersekutukan maknanya ditauhidkan. Iya kan? Tidak disyirikkan maknanya berarti ditauhidkan. Ya. Kalian ini bengong nggak ngerti apa bengong ngantuk? Hah? Menghayati. Salah difahami ya? Kemudian Rasul bertanya lagi kepadaku, kata Mu'adz bin Jabal. Jadi hak Allah atas para hambanya tadi apa? Diibadahi dan tidak disyirikkan, dipersekutukan. Kemudian Rasul SAW menanya lagi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad ala Allah? Apakah kau tahu hak para hamba atas Allah? Sebaliknya, hak para hamba atas Allah, berarti maknanya kewajiban Allah atas para hambanya, demikian. Oke? Hak anak sama orang tua. Hak orang tua berarti kewajiban anak untuk memenuhinya dong. Dihormati, dituruti, diagungkan. Hak anak atas orang tua berarti kewajiban orang tua harus memenuhinya. Dia apa? Dinafkahi, ditutup auratnya, diberikan sandang, pangan, papan. Ya kan? Nah sekarang sebaliknya, hak para hamba atas Allah berarti kewajiban Allah atas para hambanya. Mu'adz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul SAW bersabda, haqqul ibadi ala Allah ayya'buduhu, haqqul ibadi ala Allah alla yu'adzibahum, agar Allah tidak mengazab mereka, yakni agar Allah menyelamatkan para hambanya dari azab-azabnya di dunia dan di akhirat. Apabila yang awal tadi hambanya tersebut tidak mempersekutukannya, barulah hambanya mendapat haknya untuk tidak terkena azab Allah, tidak di dunia, tidak di akhirat. Awas. Kita mendapatkan hak kita untuk selamat dari azab di dunia dan di akhirat. Oke. Apabila kita telah menyelesaikan tugas kita, kewajiban kita, yaitu mentauhidkan Allah. Itulah hak akan kau dapat setelah kau jalankan kewajibanmu. Mana kau kerja dulu baru minta gaji? Apa minta gaji dulu baru kerja? Gaji ini apa? Salary. Minta salary dulu apa baru kerja? Atau kerja dulu baru dapat salary akhir bulan, awal bulan, gitu. Ya kan? Kewajiban dulu laksanakan, baru tuntut hakmu. Kewajibanmu tauhidkan Allah, maka dengan itu hakmu kau akan selamat dari azabnya di dunia dan di akhirat. Baik. Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa bihadza, aku kabarkan hal ini ya kepada orang-orang, bahwasanya apabila seseorang ingin selamat dari azab Allah, cukup mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berkata, la, jangan dulu ya Mu'adz. Fayattakilu, nanti mereka berittikal atau bertawakul. Ittikal atau tawakul itu lawan kata dari tawakal. Tawakal maknanya ya apa? Ja'lul asbab, menjadikan sebab-sebab, kemudian baru bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal, bukan diam. Menjadikan sebab, maknanya mengusahakan apa yang bisa kau lakukan, semampu yang kau bisa lakukan. Setelah itu baru menyandarkan, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu. Itu tawakal. Adapun tawakul atau ittikal tadi, tak mau berusaha dan berkata sudahlah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tak mau berusaha, tak mau menjadikan sebab-sebab. Okay? Nah, kalau dikatakan kepada mereka bahwasanya ya, apabila ingin selamat dari azab Allah, maka tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Akhirnya mereka malas beramal soleh takutnya. Ya, malas mereka berjihad, malas mereka bersedekah. Yang penting mentauhidkan Allah saja. Karena apa? Itu adalah sebuah kesalahpahaman, kekeliruan.
Harusnya difahaminya tidak demikian. Karena apa? Orang apabila memang dia mentauhidkan Allah dengan baik, tidak mungkin dia meninggalkan jihad ketika diserukan jihad. Sebenarnya demikian. Ketika memang dia bertauhid kepada Allah dengan baik, tidak mungkin dia meninggalkan peluang-peluang yang di situ dia dapat melakukan amal soleh. Dengan itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin. Namun takutnya umat belum siap menerima pernyataan-pernyataan demikian. Kata Rasul, jangan dulu. Ya, takutnya mereka nanti jadi berittikal. Akhirnya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu mengkhabarkan hadis ini, menyampaikan hadis ini ketika syakaratul maut menjemputnya. Ta'athuma yakni khasyatal itsm, takut dosa. Dosa apa? Menyembunyikan keilmuan yang dibawa mati. Akhirnya dia sampaikan, dia riwayatkan apa yang dia dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keilmuan ini. Syuf tauhid, maka menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya di dunia ya di akhirat. Dapat difahami sampai situ? Kemudian hadis bitaqah. Pernah dengar hadis bitaqah? Bitaqah yakni bon. Kalau kita belanja tuh suka ada yang keluar stroke. Hah? Apa bahasa sininya? Bahasa Arabnya fatura. Resip kalau di Indonesia yang dari dokter buat nebus obat. Oh iya segitu juga ya. Aduh. Kalau kita belanja, tagihannya tuh resip ya. Nah, hadis tentang resip pernah dengar? Bitaqah. Rasulullah SAW bercerita dalam satu hadis qudsi. Baik. Yu'ta al-'abdu yaumal qiyamah, didatangkan seorang hamba di hari kiamat, mau disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunsharu lahu 99 sijillat. Disebar, dihamparkan, digelar di hadapannya 99 resip tadi. Dan ada 99. Jangan bayangkan gedenya segini, lebih besar. Oke? Dan bukan satu, tapi ada berapa? 99. Wa kulla sijillin muddal basar. Dan setiap resif panjangnya sejauh mata memandang. Allah. Di resif itu semua apa? Dosa-dosa dia. Satunya sejauh mata memandang. Bukan satu. Ada 90 dosa yang menggunung. Kemudian Allah berkata, apakah kau mengakui itu semua? Iya ya Rabb. Adzalamaka katabati al-hafizuna syai'an. Apakah para penulisku menzolimimu sedikit pun? Yakni para malaikat yang menulis dosa. Apakah mereka menzolimimu? Yakni maknanya, adakah dosa yang kau merasa bahwa kau tak melakukannya? Namun ditulis di situ oleh malaikat, ya Rabbi, aku dibilang di sini mencuri, padahal waktu itu aku nggak jadi mencuri ya Rabb. Mungkin ada yang begitu? Coba kau lihat di poin-poin dosamu itu, ada yang kau merasa bahwa kau tak lakukan? Tidak ya Rabb, aku akui semuanya. Kemudian dikumpulkan 99 resif ini tadi, ditaruh di satu sisi timbangan. Timbangan atau timbangan ya? Nah 99 di sini. Tayyib, itu dosa Kemudian yu'ta biwaraqah, dibawakan ke hadapan hamba setelah diambil 99 tadi, ditaruh di satu sisi timbangan. Dihadapkan bagi hamba ini secarik kertas, secarik yakni serobek kertas sedikit. Oke? Fiha la ilaha illallah. Pada secarik kertas itu ada tulisan la ilaha. Kalimat apa itu? Oke. Hamba ini berkata, ya Rabbi, apalah maknanya secarik kertas ini dibandingkan yang tadi itu tadi? Yani amal salehnya ini aja. Itu dosanya yang tadi. Apalah artinya ini dibandingkan itu tadi? Akhirnya la ilaha illallah ditaruh lagi di satu sisi timbangan satunya. Tayyib. Fatarajjaha biha la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Sungguh tak ada yang lebih berat daripada kalimat tauhid. Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi alimni, ya Rabbi berikan aku ilmu, ajarkan aku sesuatu."
Allah berkata, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Musa alaihi salam menjawab, "Ya Rabbi, aku sudah tahu bahwa la ilaha illallah. Begitupun nabi-nabi rasul-rasulku sebelum tahu bahwasanya tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku mau ilmu yang baru ya." Kemudian Allah berkata kepada Musa, "Ya Musa, law kanatis samawatus sab'a wal aradin wudi'at fi kiffah." Wahai Musa, apabila langit yang 7 lapis, kemudian bumi semuanya dikumpulkan, ditaruh di satu sisi timbangan, kemudian la ilaha illallah di satu sisi timbangan satunya, tetap jauh lebih berat la ilaha illallah. Syuf, kemuliaan tauhid, ini fadilah tauhid. Sementara syirik tadi yang begitu celaka, ya, membuat seseorang abadi di dalam neraka. Seberapa besar pun ibadah yang dia lakukan, seberapa besar pun amal soleh, sodakoh, miliaran atau triliunan yang dia keluarkan dalam apa? Urusan kemanusiaan dan lain-lain, apabila masih terjadi kesyirikan padanya, maka itu semua tak terhitung, itu semua hangus dan dia abadi di neraka. Satu-satunya dosa yang mengabadikan seseorang di dalam neraka yaitu syirik. Dosa lain akan mendapatkan hukumannya kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau. Dosa dari seorang muslim, kalau Allah mau, Allah cuci dosa itu. Dengan cara apa? Ditimpakan musibah kepada muslim itu di dunia. Dengan musibah itu dia bersabar, terhapuslah dosanya. Itu bisa. Oke? Muslim nih, kalau seorang muslim yang masih berdosa. Oke? Atau mungkin dia disiksa di azab kubur, dikubur. Supaya apa? Nanti di akhirat dia tidak punya tanggungan lagi. Ada azab kubur, ya? Supaya di akhirat nanti dia tidak punya tanggungan lagi, masuk surga. Atau minimal kalaupun masih ada di akhirat, sudah sebagian diringankan dikubur. Karena azab akhirat jauh lebih pedih. Ya Allah, di mana apinya 70 kali lipat api yang ada di dunia panasnya. Wal'iyadzubillah. Atau mungkin Allah hukum dulu dia di neraka, sehingga pada saatnya, okay, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dia dan masukkannya ke dalam syurga. Itulah muslim, itu muslim. Dengan dosa-dosanya kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala langsung memasukkan kita ke dalam syurganya. Ya Rabbi, amin. Okay? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Semua umatku masuk syurga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, tak mau dia masuk surga, menolak masuk surga. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Emang ada orang yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Memangnya adakah orang yang enggan atau tak mau masuk surga ya Rasul? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaatiku, mereka masuk surga. "Wa man 'asani," barang siapa yang menentangku, menentang sunnahku, fahaula man aba, maka mereka itulah yang sebenarnya enggan untuk masuk surga, menolak masuk surga. Semoga kita Allah jadikan ya sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran-ajaran inti sunnah Rasul adalah tauhid ini yang sedang kita bahas. Itu fadilah tauhid dan keutamaan tauhid. Sebagian sedikit kita ceritakan juga bahayanya kesyirikan yang mengabadikan seseorang di dalam neraka. Apabila seorang muslim terjadi padanya kesyirikan, maka dia di neraka, abadi padanya. Wal'iyadzubillah. Ya. Adapun dosa-dosa lain, maka tadi yang kita katakan, bisa jadi Allah hapus dengan ditimpakan musibah di dunia. Bisa jadi Allah hapus dengan dihukum di azab kubur. Atau mungkin di neraka dihukum, sehingga pada saatnya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Fungsinya semua itu apa? Karena Allah suci. Allah tak menerima kecuali sesuatu yang suci. Sudah. Allah ingin sucikan hambanya ini dulu dengan hukuman yang ditimpakan kepadanya, musibah yang ditimpakan kepadanya. Mensucikannya dari apa? Ya? Hadas-hadas dosa. Dari kotoran-kotoran dosa. Tapi kalau yang terjadi padanya kesyirikan,
maka dia abadi di dalam neraka dan Allah tak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan, ya, disyirikkan. Allah tak mengampuni, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Maka syirik adalah dosa yang tak diampuni. Maknanya dosa yang tak diampuni apabila seseorang mati dalam kondisi syirik. Namun apabila di dalam kehidupan duniawinya dia melakukan kesyirikan, kemudian bertaubat dari kesyirikan itu, maka Allah ampuni. Tuh, tidak ada dosa yang tidak diampuni dengan taubat. Awas. Jadi para khotib-khotib penceramah yang berkata semua dosa diampuni kecuali syirik, jangan sampai situ ngomongnya. Kau menutup pintu taubat bagi orang-orang yang mau bertaubat dari kesyirikan. Akhirnya orang yang telah melakukan kesyirikan, dia mau bertaubat, aduh katanya nggak bisa diampuni kalau dosa syirik mah, udahlah nggak usah bertaubat, tanggung, sudah kepalang basah. Begitu kan? Harusnya jelaskan dengan lengkap. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dengan taubat. Ya? Termasuk kesyirikan, diampuni apabila si hamba tersebut bertaubat. Bukankah para sahabat dulunya musyrikin? Kemudian mereka jadi generasi terbaik. Diampuni kesyirikannya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia bertaubat di masa hidupnya. Namun yang dimaksud oleh Allah di firman yang tadi bahwa Allah tak mengampuni dosa kesyirikan, maknanya adalah apabila orang tersebut mati dalam kondisi syirik dan belum bertaubat darinya. Ya. Waliyadzubillah. Maka dari situ betapa pentingnya, betapa wajibnya kita untuk mengenal kesyirikan tersebut dan mengenal tauhid. Ya? Dapat difahami? Boleh minum dulu? Boleh ya? Dari situlah ditulisnya, kebalik, yang ini sini. Ditulisnya risalah ini dengan tujuan untuk menjelaskan tentang kesyirikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam para pelakunya. Kesyirikan itu seperti apa? Sekali lagi, semua muslim tahu bahwa syirik itu adalah dosa terbesar. Semua muslim tahu, mau awam, mau alim, semua tahu syirik itu dosa terbesar. Namun mereka tidak memahami syirik itu yang seperti apa, sehingga seringkali mereka masih kejeblos ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, semoga dengan pembahasan ini maka kita mengenal kesyirikan tersebut yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, barakallahu fikum. Baik, kita lihat 4 landasan utama ini. Kita telah bawakan muqaddimahnya tadi, menjelaskan, ya. 4 landasan utama ini ditulis oleh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Muhammad ibnu Abdul Wahhab manusia sebagai manusia lain. Kita tidak menisbahkan faham kita kepada dia sebagai seorang pendiri. Bukan. Dia tidak membawakan, tidak mendirikan, menjadikan sebuah faham baru. Tidak. Dia hanya membawakan apa yang disampaikan oleh para generasi salafus saleh, 3 generasi awal. Kita tidak menisbahkan faham kita kepada dia. Sebagaimana masalah orang akan mengatakan bahwasanya dia adalah Wahabi. Karena apa? Mengambil ilmu dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita tidak mengambil demikian. Kita menolak hal ini. Karena apa? Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahhab manusia. Kenapa aku harus menisbahkan fahamku, agamaku kepada seorang manusia yang bisa benar, bisa salah? Kalau mau aku nisbahkan fahamku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadi jadinya. Kenapa mesti Muhammad bin Abdul Wahhab? Iya kan? Itu satu. Yang kedua, Wahhab itu salah satu asma Allah, nama-nama Allah, yakni yang maha dermawan, yang maha memberi. Bolehkah seorang manusia menyandang isim Allah? Aku seorang Wahabi, aku adalah seseorang yang memiliki faham maha memberi.
Nggak boleh. Isim Allah hanya untuk Allah, tak boleh diterapkan kepada manusia. Kecuali dengan nama Abdul depannya. Abdul Wahab, oke. Tayyib. Maka penisbahan ini salah. Yang ketiga, dia tidak membawa faham baru. Muhammad bin Abdul Wahab tidak membawa faham baru. Dia menyampaikan apa yang dia dapat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah. Maka yang kita ambil dari dia adalah apa-apa yang tepat dan benar apabila disandingkan, ya, ditimbang dengan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dia sebagai manusia, maka dia benar, bisa benar, bisa salah. Rahimahullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa seluruh kaum muslimin. Allah ampuni, semoga. Ya, yang masih hidup dan yang telah mati. Tayyib. Jadi kita tidak menisbahkan faham kita kepada seorang pun, tidak. Kalaupun kita menisbahkan faham kita kepada sebuah generasi, yaitu generasi salaf, yang dimana kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pada mereka secara keseluruhan. Adapun per individu salaf, maka manusia bisa benar, bisa salah. Ya, maka kita mengambil dari mereka secara keseluruhan, bukan taklid kepada individu-individu yang ada pada generasi salafus saleh. Tayyib. Ya, kita memahami syariah ini sebagaimana yang disampaikan oleh generasi salafus saleh, memahami Al-Quran, memahami sunnah yang disampaikan, okay? Itu sebagaimana salafus saleh memahami. Dikarenakan apa? Apabila hanya Al-Quran, maka Al-Quran multitafsir. Orang bisa beda-beda fahamnya dalam memahami Al-Quran, iya kan? Tergantung dari sisi mana dia memandang. Begitu kan? Al-Quran. Maka dari situ Umar ibn Al-Khattab bilang, Al-Quran wa hammalun dhu wujuh. Al-Quran adalah sesuatu yang membawa banyak wajah. Al-Quran adalah sesuatu yang membawa banyak wajah. Maknanya apa? Banyak interpretasi orang. Maka dari situ perlu disatukan supaya tidak pecah-pecah, supaya tidak beda. Ini kan? Mana faham Al-Quran yang benar nih, yang mana? Yaitu disitulah fungsinya sunnah, untuk menegaskan, mengatur, ya kan? Kemana arah dimaksudnya oleh Al-Quran. Disitulah fungsi sunnah. Demikian, supaya mengikat. Jadi maksud Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam apa yang ada di dalam kitab, maka dapat kita fahami dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah mentafsirkan Al-Quran. Contoh seperti ketika Al-Quran berkata, aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, salat, siapapun bisa berkata tentang salat. Allah tidak menjelaskan teknisnya. Salat menurut siapa? Siapa yang memandang salat ini? Gitu kan? Akhirnya beda-beda. Akhirnya sampailah kita kepada satu pertanyaan. Salat yang dimaksud Allah ini yang seperti apa sih? Disitulah datang fungsi sunnah. Rasul mengajarkan. Allah perintahkan, dirikanlah salat. Nih salat yang dimaksud oleh Allah adalah salat sebagaimana yang aku salatkan ini. Maka dari situ Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Tuh, maka sunnah adalah pentafsir Al-Quran. Udah. Ketika seseorang mentafsirkan Al-Quran berbeda dengan yang datang dari sunnah, maka dia salah. Udah. Mulai ngaco. Mulai di luar jalur. Ini yang dibilang manhaj. Manhaj yakni mindset, konsep, pola berpikir. Ya? Nah, datang dari sunnah, hadis-hadis Rasul pun Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata masih multi interpretasi. Orang-orang dengan hadis yang sama, namun bisa sampai kepada faham yang berbeda-beda, sehingga timbullah kelompok-kelompok, firqah, ya kan? Dan setiap firqah mengaku bahwasanya dia mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ingat, tidak disebut sebuah firqah, tidak disebut firqah kecuali pasti dia punya dalil dari Al-Quran dan dari sunnah. Oke? Jangankan cuma musuh sunnah dari para ahlul bid'ah, jangankan itu.
Ahmadiyah yang kita hitung di luar Islam sudah yang meyakini adanya Nabi setelah Ahmad, setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Tahu kan Ahmadiyah? Tahu dong, ya kan? Nah, Ahmadiyah saja kalau ditanya dalilnya, dia punya dalil dari Quran kita, dari hadis-hadis kita. Jadi dalil mas semua kelompok juga punya dalil. Kalau cuma dalil, iya kan? Yang jadi permasalahan sekarang cara memahami dalilnya, itu kan? Benar nggak cara memahamimu? Apakah demikian yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian kan? Yang jadi tanya. Sampailah kita kepada pertanyaan terakhir. Maka setiap kelompok memiliki cara memahami tersendiri terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Tayyib, Jamaah Tabligh melihat seperti apa? LDII melihat seperti apa? Ya kan? Mungkin Ahbash melihat seperti apa? Nahdlatul Ulama melihat seperti apa? Murji'ah melihat seperti apa? Mu'tazilah melihatnya, memahaminya seperti apa? Iya kan? Khawarij memahaminya, melihatnya seperti apa? Syiah seperti apa memahami? Sampai kita pada satu pertanyaan, ya sudah, cara memahami siapa yang benar? Begitu kan? Masing-masing akan merasa benar. Sebenarnya cara memahami siapa yang benar? Disitulah kita memiliki ikatan ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Yaitu apa? Faham salafus saleh, generasi terbaik yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memahami Al-Quran, memahami Sunnah sebagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan memahami Sunnah. Mereka sebagai murid-murid pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada yang benar pada mereka, mereka benarkan. Yang keliru pada mereka, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perbaiki. Maka jadilah generasi tersebut sebagai generasi patokan salaf. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kaum muhajirin dan ansar, yakni para sahabat, okay? Entah muhajirin entah ansar, gitu kan? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni generasi-generasi berikutnya yang mengikuti kaum muhajirin dan ansar. Mengikuti mereka dalam apa? Dalam beragama. Mengikuti mereka dalam memahami Al-Quran. Mengikuti mereka dalam memahami hadis. Mengikuti mereka dalam mempraktekkan Islam. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Itulah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Itulah para ulama ahlu sunnah. Ya. Baik yang empat, yaitu siapa? Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit. Kemudian Malik bin Anas. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Ahmad bin Hanbal. Begitu juga yang lain-lain. Al-Auza'i, Ibnu Khuzaimah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah. Iya kan? Al-A'mash, dan lain-lain. Ulama ahlu sunnah banyak. Mereka berangkat dari konsep ini, mindset ini, konsep inti. Itu yang disebut manhaj. Bagaimana kau memahami dan mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah. Manhaj kita, manhaj salafus saleh. Maknanya, kita memahami dan kita mempraktekkan Islam sebagaimana para sahabat salafus saleh memahami dan mempraktekkan Al-Quran. Itu manhaj. Faham? Tayyib? Nah, kita lihat tauhid. Bagaimana kesyirikan, bagaimana tauhid yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dirangkumlah oleh seorang ulama yang Allah jadikan pada umat ini untuk mewariskan ilmu-ilmu Nabi mereka, ilmu-ilmu yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini risalah Al-Qawaid Al-Arba'ah. Qawaid jamak dari kata kaidah. Kaidah jamaknya qawaid. Kaidah-kaidah. Okay? Asas, pondasi. Sebuah pondasi adalah tempat bertumpunya hal yang berada di
di atasnya ma yambani alaihi syai'u, hal-hal yang dimana, ya kan, dijadikan tempat bertumpu bagi hal yang ada di atasnya. Itulah pondasi, asas, ya kan? Apabila sebuah pondasi kuat, maka hal-hal yang terbangun di atasnya pun akan insyaallah. Namun apabila sebuah pondasi rapuh, maka bangunan yang berada di atasnya pun akan rapuh. Inilah tauhid, ini sebagai pondasi. Kenapa? Agama nanti secara keseluruhan, akidah, fikih, ya, fikih ada muamalah, ibadah dan lain-lain, itu semua berangkat dari pondasinya, dari tauhid, dari akidah. Al-qawaid, qaidah, jamaknya qaidah ini qawaid. Al-arba'ah yang 4. Jadi 4 landasan utama, 4 pondasi utama dalam mengenal kesyirikan, maknanya, ya, dalam memahami tauhid dan mengenal kesyirikan, ya. Jadi dengan menguasai 4 pondasi ini, maka insya Allah kita akan begitu memahami, benar-benar memahami kesyirikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat terselamatkan darinya apabila kita telah mengenalnya. Tayyib. Syekh rahimahullah berkata, sebenarnya beliau rahimahullah membuka tulisannya dan tulisan-tulisannya yang lain dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Oke? Kalau tasmiyah, bismillah, begitu saja, ya. Menyebut nama Allah dalam memulai segala hal yang baik, sebagaimana anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan demikian dalam memulai segala hal yang baik. Jadi, jadilah segala hal yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut nama Allah sebelum kau makan, sebut nama Allah sebelum kau minum, sehingga apa? Sehingga makanmu dan minummu pun dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya? Karena apa? Kalau makan hanya makan, minum hanya minum, karena kita butuh energi yang dari yang kita makan dan hanya sebatas itu. Kafir pun demikian. Kita bedanya apa sama kafir kalau gitu? Lebih jauh lagi. Binatang pun demikian. Dia makan-makan, minum-minum untuk memenuhi atau, ya, untuk mengambil energi-energi yang dia bisa dapat dari makanan dan minuman. Cuman ngecas baterai doang, charging. Bedanya kita orang-orang yang beriman dengan kafir tersebut adalah apa? Makan kita dan minum kita pun bahkan kita jadikan sebagai bentuk ibadah kita bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya makan minum, apapun yang kita lakukan, seluruh hidup kita dan mati kita, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solat-solatku, ibadah-ibadahku, hajiku, ibadah-ibadahku, semuanya, ya, dan seluruh hidupku dan matiku, semuanya aku persembahkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Awas jatuh, maju nak. Awas jatuh, ketimpa. Ya? Dapat difahami sampai situ? Sudah. Lillahi rabbil alamin. Maka disebutlah bismillah dalam memulai segala sesuatu. Jadilah hal tersebut sebagai satu, nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam membuka surat-suratnya, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, pakai bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau amal seperti makan, minum, bismillah saja, tasmiyah saja, jangan basmalah, awas, ya. Tapi kalau mau menulis surat, mau menulis atau mau membaca Al-Quran dari awal ayat ya, itu baru pakai basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun di tengah-tengah, tidak di awal ayat, maka a'udzu saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ke ayat, jangan pakai basmalah lagi kalau di tengah-tengah. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian pun, ya. Dia membuka suratnya,
tulisannya kepada para pembesar Romawi dan Persia. Tentunya ada yang menuliskan untuknya, Rasul hanya mendiktekan. Isinya sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam isi suratnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih. Ini dari Muhammad, anaknya Abdullah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila Kisra azimur Rum, kepada Kisra pembesar Persia, azimul Furs, atau ila Kaisar, kepada Kaisar Caesar azimur Rum, pembesar Romawi. Ya, inni ad'uka assalamu ala man ittaba'al huda, semoga keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Inni ad'uka bidi'ayatil Islam, sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Aslim taslam, masuklah kau ke dalam Islam, niscaya kau akan selamat. Itu tulisan Rasul sallallahu, isi surat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahid, yakni di situ terlihat bahwa Rasul membukanya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Fahim? Dapat difahami ya? Sebenarnya Syekh membuka Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan membuka risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tulisan-tulisan yang lain seperti apa? Seperti Usul Thalathah dan lain-lain. Syekh rahimahullah membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. 4 landasan utama. Syekh membuka risalahnya ini dengan membacakan doa, mengharapkan kebaikan bagi para pembaca. Ini bukti di mana sebagai apa yang disampaikannya ini dari keilmuan, ya. Keilmuan ini yang disampaikan dengan tujuan apa? Kebaikan bagi para, ya, bagi para pembacanya. Dan inilah idealnya seorang muslim, di mana kita idealnya kita berharap agar orang mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita dapatkan. Atau bahkan lebih jauh, ya. Aku menginginkan kebaikan bagimu sebagaimana aku inginkan bagi diriku. Itu idealnya seorang muslim. Aku menginginkan hidayah bagimu, keselamatan bagimu sebagaimana aku menginginkan hidayah dan keselamatan bagiku. Demikian ya. Kita baca. Boleh mau sambil disyakal, diharakatin, terserah, atau mau langsung ininya terserah. Okay. As'alullah al-karima rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya al-Arsh al-Azim. Rabb ni Tuhan pemilik. Kalau bicara tentang Allah, maka ini bicara tentang Tuhan yang disembah, itu Allah. Adapun Tuhan pengurus, pemilik, pencipta, pengurus seluruh alam semestanya, dari memberikan rizki, memuliakan, menghinakan, menghidupkan, mematikan. Ini bicara tentang Rabb. Oke? Jadi dipahami itu. Maka dari situ tauhid rububiyah adalah tauhid yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, pengurus, pemilik, pencipta seluruh alam semestanya, ya. Rabbnya al-Arsh, Tuhan pemilik al-Arsh. Al-Arsh ini tempat di mana, ya, lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Jadi langit lapis 1, 2, 3, 4 sampai 7, ya kan? Kemudian Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, di situ ada al-Arsh. Di atas al-Arsh terdapat kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Nah, ini yang kita yakini Ahlus Sunnah. Kita menerima kabar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikannya dan tidak memalingkan maknanya, ya. Selama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memalingkan maknanya dan menerimanya sedemikian rupa. Sudah. Adapun bentuknya, duduknya Allah seperti apa, bersemayamnya Allah seperti apa, kursinya seperti apa, dan lain-lain, wallahu a'lam, kita katakan. Yang jelas kita mengimani hal tersebut karena itu firman Allah, dan Rasul pun tidak memalingkan maknanya dikarenakan bertentangan dengan akal, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok, ya, Mu'tazilah dan lain-lain,
Mereka tidak menerima ya beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan apa? Bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka mencoba memalingkan maknanya, mentakwil makna bersemayam, mentakwil makna tangan pada Allah dan lain-lain. Ya, ini hal yang dibahas insyaallah oleh ustaz-ustaz yang biasa mengisi di sini, ya, bagian situ tauhid. Ya, barakallahu fiik. Rabb al-Arsh al-Azim. Ingat, al-Arsh ini tandu. Ya, ini kalau misalnya pembesar tuh suka digotong, ya kan? Raja suka digotong, itu tandu, Arsh. Oke. Nah, Allah tuh di situ. Dia punya tandu. Bahasa kitanya tandu, bahasa sini apa? Kalau orang yang diagungkan suka kita bawa pakai tandu itu apa? Tahu kan? Bukan mayat, bukan. Awas, bukan yang buat kita bawa buat mayat, awas. Fungsinya demikian. Orang yang dimuliakan di atas tandu itu, orang yang agung. Oke? Itu arsy itu seperti itulah, bayangkan. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada saat nanti di mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan dibawa di atas tandunya, dibawa oleh 8, yakni apa? 8 malaikat yang membawa tandu. Syuf. Tandu Allah Subhanahu wa taala, arsy ini adalah akbar makhluqat ala wajhil itlaq. Yakni sebesar-besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala al-arsy. Tidak ada yang lebih besar. Ya, Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengkisahkan, menggambarkan betapa luas arsy-nya Allah Subhanahu wa taala ini. Yang paling besar makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah al-arsy. Oke? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, yang paling indah adalah manusia. Tapi paling besar al-arsy. Ya. Jadi manusia paling sempurna, paling indah. Jadi kalau seseorang berkata, "Wajahmu sungguh cantik bagai rembulan," maka itu penghinaan baginya. Karena kita jauh lebih indah, lebih sempurna penciptaan manusia daripada rembulan. Iya kan? Wajahmu bagaikan bunga mawar. Itu penghinaan. Kita lebih mulia dari bunga mawar. Penciptaan manusia jauh lebih mulia daripada bunga mawar. Masa orang mukanya merah kayak bunga mawar? Atau bolong-bolong kayak bulan? Kan gak asik. Baik. Rabbal arsyil azim. Aduh. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik arsy yang maha agung, okay? Agar Allah Subhanahu wa taala yatawallak, melindungimu di dunia dan di akhirat. Ya salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi seseorang, maka apalah lagi yang ditakutkan olehnya. Okay? Siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Orang-orang yang beriman kepadanya. Walladzina amanu, ya, Allahu waliyyul ladzina amanu. Wa ammal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya, Allah adalah walinya, pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah membawa mereka, yakni orang-orang beriman, dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan syirik, kufur, kepada cahaya tauhid. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, maka awliya'uhum, para pelindung mereka adalah taghut. Ya, taghut ni syaitan atau kullu ma yu'badu min dunillah, segala hal yang diagungkan, diibadahi, ya, ditakutkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung kita, bagaimana caranya? Ya. Agar kita menerapkan sebisa mungkin nilai-nilai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya pada syariahnya ini. Terapkan syariah sebisa mungkin pada diri kita dan keluarga kita, sehingga jadilah Allah pelindung bagi diri kita. Ya kan? Dan jadilah, biasakanlah diri kita meminta tolong hanya kepada Allah. Ya. Kemudian berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Allah pun subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, kepada Ibnu Abbas kalau nggak salah radhiyallahu anhu, ya ghulam, wahai bocah, idza sta'anta fasta'in billah, apabila kau hendak meminta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Ya. Bergantung senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila demikian, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjuki jalan kita insyaallah. Ya. Fid dunya wal akhirah, betapa kita membutuhkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya di dunia, ya di akhirat. Ya. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah pun subhanahu wa ta'ala menjadikanmu mubarakan aynama kunt, senantiasa diberkahi dimanapun kau berada. Diberkahi, berkah ini maknanya ziyadah wan nama, tumbuh kembang, itu berkah. Harta yang diberkahi adalah harta yang tumbuh kembang, bertambah. Ilmu yang diberkahi pun begitu, ilmu yang bertambah. Awas, bertambah, jangan kau kira hanya fisik. Awas, tar dulu. Bertambah kualitasnya. Harta yang diberkahi, kalaupun sedikit, okay, niscaya mencukupi. Sebagaimana yang terjadi sering pada sahabat, ya, ketika misalnya perang Khandaq, di mana kaum muslimin dikepung oleh, ya, kaum musyrikin dan Yahudi yang bersatu untuk menghabisi Madinah. Sahabat, musim panas luar biasa, kemarau. Ya, akhirnya mereka kelaparan. Rasul pun kelaparan. Seorang sahabat pulang ke rumahnya, dia bertanya kepada istrinya, "Kau punya apa di rumah?" "Aku punya sedikit susu dan ada 1 ekor kambing." "Ya sudah, coba kau bikinkan kue atau roti, ya kan? Kemudian potongkan kambing itu, masakkan." Aku tidak tega melihat muka Rasul sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Ya salam. Sahabat nih, apapun dikorbankan ya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul, ya sudah, kemudian istrinya berpesan kepadanya, "La tufdihni alaihim." Jangan kau bikin malu aku. Ingat, undang Rasul saja dan beberapa orang. Kalau rame-rame, nanti nggak cukup makanan kita, aku malu. Ini aib di Arab, tidak bisa melayani tidak bisa menyuguhkan suguhan kepada tamu. Ini aib luar biasa. Oke? La tufdihni alaihim. Jangan kau bikin aku malu. Undang Rasul saja, atau 2-3 orang lah. Jangan semuanya, nggak bakalan cukup. Pasukan banyak. Oke? Akhirnya sudah. Ini sahabat berangkat, dia membisiki Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pergilah kau dengan beberapa kawanmu ke rumahku. Aku punya makanan sedikit untuk mengganjal perutmu." Oke? Rasul berkata, ini sahabat berkata demikian kepada Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar ini dari sahabat itu, dia berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai pasukan, kita semua diundang ke rumah fulan untuk makan." Ya Allah, akhirnya mereka semua bergerak ke rumah ini sahabat. Ini sahabat udah bingung, Allah. Tapi Rasul berkata, "Sebelum kau suguhkan makanan dan minuman itu, berikan dulu kepadaku." Oke, sudah. Pas sampai pulang, ya istrinya marah. "Abang gimana sih? Dibilang jangan dulu. Nanti kan malu." Gitu. Rasul bilang, nanti dia berikan dulu kepadanya. Mungkin dia akan doakan dan diberkahi sehingga mencukupi. Wallahu alam. Ya sudah. Kemudian diberikan susu yang ada sedikit itu, cuman sedikit. Didoai oleh Rasul, kemudian diberkahi oleh Rasul, kemudian makanan itu yang dijadikan itu, ya, didoakan oleh Rasul, diberkahi oleh Rasul. Akhirnya semua pasukan dapat makan dan dapat minum dari kue yang hanya sedikit, dari susu yang hanya 1 wadah. Seluruh pasukan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin pasukan, semuanya mendapatkan makanan dan minuman. Semuanya pulang dalam kondisi kenyang dan masih bersisa susu itu dan makanan itu. Itulah harta yang diberkahi. Kalaupun sedikit, makanya kita bilang berkah adalah bertambah. Maksudnya tidak selalu bertambah secara fisik, awas, tapi kualitas. Ya. Begitupun harta yang diberkahi. Belum tentu kaya, belum melimpah ruah, belum tentu. Harta yang melimpah ruah bisa jadi itu azab dari Allah, bisa jadi.
Seperti istidraj. Tahu istidraj? Azab dalam baju nikmat. Azab dalam baju nikmat. Uluran Allah Subhanahu wa taala diulur, dipending oleh Allah. Oh, begitu, ditambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aital 'abda," ini maknanya, "Idza ra'aital 'abda ka'annahu mun'amun bi ni'amin katsirah wal 'abdu muqimun 'ala ma'sih, fa'lam bi annahu istidrajun min Allah." Apabila kau melihat seorang hamba, dia seolah-olah punya banyak nikmat Allah atas pada hartanya apa melimpah ruah, namun jelas-jelas dia banyak melakukan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya hartanya itu, nikmat-nikmat yang ada padanya itu bukan nikmat dari Allah, tapi apa? Istidraj, uluran. Yani Allah ini suka apabila beberapa hamba diberikan nikmat kemudian dia lengah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah cinta hamba ini, diambil kembali nikmat itu oleh Allah. Supaya apa? Supaya ini hamba tidak terjauhkan dari Allah. Ya kan? Tapi ada beberapa kasus, beberapa hamba Allah kasih nikmat, kemudian dia lupa dari Allah. Kemudian Allah bukan yang mengambil, oh begitu ya, nambah lupa ya. Ditambah lagi, biar dia semakin lupa. Sehingga benar-benar lupa, ketika benar-benar lupa, Allah renggut semuanya dan dia tidak sempat bertaubat. Itulah kekayaan yang ada pada Fir'aun, pada Qarun, pada Haman. Kekayaan zahirnya, namun sebenarnya itu azab. Jadi azab dalam baju nikmat. Awas. Jadi periksa kekayaan kita. Serem enggak? Nikmat-nikmat yang kita miliki, rumah, istri, suami, anak-anak, pekerjaan, istana, mobil. Afwan, bukan mobil, kereta ya, sini ya. Train. Kereta di kita train. Oke? Kereta yang kita miliki dan lain-lain. Apakah itu nikmat yang diberkahi dari Allah atau istidraj? Tahukah kau itu? Ayo. Iya gak? Siapa yang tahu? Siapa tahu ini ternyata azab Allah dalam bajunya nikmat. Bagaimana cara mengetahuinya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Imam rahimahullah, dia berkata, untuk mengetahui hal itu, caranya lihat nikmat-nikmat Allah yang ada padamu, apakah membuatmu semakin lengah dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika nikmat-nikmat yang ada padamu membuatmu semakin terjauhkan dari Allah, tidak sempat lagi bangun malam, tidak sempat lagi menghadiri kajian-kajian ilmu karena kesibukan bisnis dan lain-lain. Tidak sempat lagi bersilaturahmi dengan sanak saudara. Ya. Dan semakin jauh lagi akhirnya berani melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat karena masuk ke dunia yang gemerlap, yang hanya diisi oleh orang-orang kaya. Oke? Dan lain-lain, maka ketahuilah bahwa nikmat itu sebetulnya adalah azab atasmu. Segera selamatkan dirimu. Tapi apabila nikmat yang ada padamu, kalaupun tak banyak, namun tetap membuatmu mendekatkan diri kepada Allah, kau masih bangun malam bertemu dengan Allah, rindu kepada Allah, menghadiri kajian-kajian ilmu, mendengarkan tafsir-tafsir dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka semoga nikmat itu adalah nikmat yang diberkahi bagimu. Ya. Jadi lihat harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu senantiasa diberkahi dimanapun kau berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila dia diberi, dia bersyukur, dan apabila dia diuji, dia bersabar, dan apabila dia berdosa, dia beristighfar. Ya salam. 3 hal ini. Apabila seorang hamba selalu berada dalam kondisi ini, ya, kita habiskan dulu ini baris yang ini saja ya. Habis ini kita coffee break insyaallah. Apabila seorang hamba selalu berada dalam kondisi ini nih, oke? Kalau dikasih dia bersyukur, selalu bersyukur, tidak lupa untuk bersyukur. Kalau diuji oleh Allah, selalu dia bersabar. Ya, semua orang tahu, semua muslim, semua insyaallah tahu bahwasanya apabila mendapat nikmat harus bersyukur. Mendapatkan ujian harus semua muslim tahu, insyaallah. Tapi apakah semuanya selalu bersabar, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika mendapatkan musibah? Tidak. Kenapa? Sabar dan syukur adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah memberikan taufik tersebut, kita tak mampu. Ingat, la haula wala quwata
Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Kita ini nggak bisa sabar kecuali Allah jadikan kita sabar. Maka minta kekuatan sabar kepada Allah. Allah ajarkan, Rabbana afrigh alaina sabran, wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhilah diri kami dengan kesabaran. Afrigh alaina sabran. Limpahkanlah kekuatan sabar bagi kami. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah, ya, perkuatlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum-kaum yang kafir. Ya salam. Semua orang tahu bahwa harus bersyukur ketika diberi nikmat. Tapi tidak semua orang sadar sehingga dia selalu bersyukur ketika dia mendapat nikmat. Banyak yang lupa, kufur. Bersyukur yang benar adalah apa? Kau gunakan harta, nikmat-nikmat yang ada padamu untuk semakin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur namanya. Oke? Ketika nikmat yang ada padamu membuatmu jauh dari Allah, maka kau dalam kondisi kufur. Oke? Dapat difahami itu? Dan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang mampu bersyukur kepada Allah kecuali Allah berikan dia taufik, kemampuan untuk bersyukur. Maka dari situ, mintalah kepada Allah kemampuan, kesadaran untuk senantiasa bersyukur. Ya kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Ya Allah, auzi'ni an ashkur, bagilah aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu yang kau berikan atasku, atas kedua orang tuaku. Dan bagilah aku, yakni bagilah taufik, bagilah kekuatan. Oke? Untuk senantiasa beramal saleh, melakukan amal-amal saleh yang kau ridhai, tardah. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Dan hanya dengan rahmatmu, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Yani tidaklah seseorang dapat menjadi saleh dengan usahanya. Tidak. Tapi karena apa? Rahmat Allah menjadikan dia termasuk orang-orang yang saleh. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Seseorang tidak bisa menjadi saleh kecuali Allah merahmatinya untuk menjadi saleh. Minta kepada Allah kesolehan. Awas. Ya, sebagaimana seseorang tak dapat masuk surga dengan amal yang dia lakukan. Tidak. Dia hanya dapat masuk surga apabila Allah merahmatinya, memberikannya padanya surga. Tuh. Awas. Dengan menyadari hakikat ini, akhirnya semoga kita bertawadhu. Kalaupun mungkin amal kita lebih daripada orang, kalaupun mungkin kita lebih rajin mengaji daripada orang, kalaupun mungkin kita lebih berilmu daripada orang, ya, namun dengan demikian kita akan selalu bertawadhu. Karena kita menyadari tidaklah kita dapat beramal kecuali Allah jadikan kita mampu beramal. Jadi apalah yang bisa aku sombongkan? Toh ini dari Allah, gitu loh. Tidaklah aku berilmu kecuali Allah yang apa-apa yang Allah bagi ilmunya kepadaku. Jadi apa yang harus aku sombongkan, aku banggakan? What's to be proud about? What's to be proud of? Iya kan? Dengan menyadari hakikat ini, semoga hal tersebut memberikan ketawaduan pada diri kita dan rahmat kepada sesama. Jangan terlalu menghukumi orang yang belum tahu atau mungkin berbeda pendapat. Ya? Jangan juga selalu merasa bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala pasti bersamaku. Pokoknya orang yang menentangku selalu salah. Ini kan yang terjadi kepada orang-orang yang baru belajar. Dan ini wajar sebetulnya proses belajar. Sebagaimana orang-orang yang baru belajar motorcycle, maunya kebut-kebutan mulu, baru bisa. Nanti dia udah nyungsep 1-2 kali ke got. Apa got nih? Gutter. Dia udah jatuh ke dalam situ 1 kali 2 kali, barulah dia lebih wise bawa motorcycle di jalan. Tayyib? Atau mungkin seiring bertambahnya umur, semakin wise dia, semakin easy pembawaan hidupnya. Ya? Dapat difahami? Tuh. Dan untuk senantiasa beristighfar,
apabila kita berdosa. Syuf, yakni 3 kesadaran ini. Apa lambang mercy? Tahu lambang mercy? Bulat, pecah 3. Oke? Yang pertama apa? Yang di bawah 2 ini, selalu bersabar ketika diuji, selalu bersyukur ketika diberi. Oke? Yang di atas, selalu apa? Beristighfar ketika membuat dosa. 3 kesadaran ini apabila ada pada diri seorang hamba, ini sebenarnya kalamnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam salah satu kitabnya, ya. Kemudian dikutip oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Entah, ya. Karena ilmu bukanlah hal-hal yang mengarang-arang di dalam agama. Awas, plagiat di dalam agama itu harus. Plagiat di dalam agama itu harus. Tahu plagiat, ya? Karena apabila kau mengarang-arang hal baru dalam agama, maka bid'ah, muhdats. Kau harus plagiat dari apa yang datang dari Allah, Rasulnya, para ulama. Mau nggak mau, sudah. Agama harus plagiat. Kalau mau dibahasakan secara kasar demikian. Ini sebenarnya kalamnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Senantiasa bersabar ketika diuji, senantiasa bersyukur ketika diberi nikmat, dan senantiasa beristighfar ketika berdosa. Karena apa? Karena kita memang diciptakan dengan hawa nafsu. Kita ini pada dasarnya zaluman jahula. Kita ini zalim, jahil. Kita ini pada dasarnya manusia ini tempatnya salah dan lupa. Selalu pasti berbuat dosa. Okay? Jadi titik kemuliaan seseorang bukanlah ketika dia tidak berdosa, nggak mungkin. Seseorang jadi mulia ketika dia tidak berdosa, apakah demikian? Tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau dia tidak berdosa, udah bukan orang namanya, malaikat. Oke? Nah, kemuliaan di antara orang masing-masing, oke, bersaing itu di mana? Di taraf atau di kadar kesadarannya untuk senantiasa beristighfar dari dosanya. Terlepas dari berapapun jumlah dosanya. Kalau dia adalah orang yang sering beristighfar, sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar dan taubat bukan sesuatu yang dilakukan sekali kemudian udah. Enggak. Kita manusia, setelah bertaubat kemudian tidaklah muncul sayap dari punggung kita jadi malaikat dan tak berdosa. Tidak. Taubat sering-sering, harus. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Ya, bicara taubat, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Adnaba 'abdi dzamban." Ini hadis qudsi. Seorang hambaku berbuat dosa. Wa ya'rifu anna lahu rabban yaghfirudz dzunub, dan dia tahu dia memiliki Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Dia meminta ampun padaku, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma aznaba dzamban. Dia enggak lama bikin dosa lagi. Dia buat dosa lagi. Dia masih tahu dia memiliki Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Dia minta ampun kepadaku, aku ampuni lagi. Kemudian dia bikin dosa lagi. Dia masih tahu dia memiliki Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Dia minta ampun kepadaku, aku ampuni lagi, kata Allah. Dia bikin dosa lagi. Berapa itu? 4, ya. Dia masih tahu dia memiliki dosa. Dia memiliki Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Maka Allah pun berkata, kepada hambaku yang itu, yang senantiasa berdosa dan senantiasa minta ampun kepadaku, kepada hambaku yang itu, falyaf'al 'abdi ma syaa' faqad ghafartulah. Terserah dia mau melakukan apapun, terserah dialah. Sudah, lakukan apapun yang kau mau, sungguh aku telah mengampuni bagimu seluruh dosamu. Ya. Awas. Tapi dengan syarat. Oke? Dosa yang diampuni Allah bukanlah dosa yang tanpa penyesalan. Ya Rabbi, aku minta ampun dari dosa yang kemarin. Besok-besok nambah ya Rabbi, ya. Bukan dosa yang, bukan taubat yang demikian yang diterima Allah. Awas. Taubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat, menyesal dan tekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya Rabbi, aku nggak mau lagi. Adapun di kemudian imannya kuat, banyak amal soleh akhirnya kan. Di kemudian hari ternyata imannya turun lagi, dan ini manusiawi, iman kan naik turun kan, fluktuatif. Nah, itu manusiawi, udah. Imannya turun lagi, dia terjerumus lagi ke dosa lain atau ke dosa yang sama, minta ampun lagi, Allah ampuni lagi. Demikian. Yang penting tidak dia niatkan untuk lakukanlah, dia bertekad untuk tidak melakukan lagi. Itu yang diampuni. Bukan dosa asal, bukan taubat asal taubat saja tanpa ada penyesalan, tanpa ada tekad untuk menghentikan perbuatan dosa itu dan lain-lain. Demikian, ya. Dan banyak berbicara hadis taubat, ya Allah. Begitu panjang dan lebar dan tidak lepas dari pembahasan tentang rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang jelas kesadaran ini, senantiasa bersabar, bersyukur dan beristighfar. Pertahankan 3 kesadaran ini dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberikan taufik untuk melakukan 3 hal ini. Yaitu apa? Bersyukur, bersabar dan senantiasa beristighfar. Ya? Aku meminta kepadamu ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dari seluruh dosa-dosaku yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui, yang aku sengaja atau tidak aku sengaja. Dan banyak doa-doa di wirid-wirid pagi, petang, baca, ya, yang memang ada sanadnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu banyak. Ada sayyidul istighfar di situ, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa abdika wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Itu, baca itu. Ya, zikir pagi, petang dan lain-lain. Fa inna haula ats-tsalath unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 hal tersebut adalah tunggak kebahagiaan apabila seseorang memiliki kesadaran, ya, untuk melakukan 3 hal itu. Tayyib, ya, maka niscaya dia termasuk hamba-hamba Allah yang berbahagia. Ya, tayyib. Sekarang kita break dulu, katanya pakai coffee break. Ana nggak paham juga ini. Jam berapa ini? Coffee break berapa menit? 10 atau 15 menit. 10 atau 15 menit. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Insyaallah. Bagi muslimah dulu makanan. Ya, bagi muslimah boleh ngambil makanan dulu, ya. Kemudian baru ikhwan. Akhwat dulu keluar untuk ngambil makanan, ya. Udah gitu udah ambil, udah. Ikhwan enggak ada makanan buat ikhwan, enggak ada. Baik, tafadhalu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.